Anzala kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa nuran wa busyra lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabirau walhamdulillahi katsirau wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita di pagi yang indah ini bisa berkumpul bersama, menikmati hangatnya sinar mentari dan segarnya udara di pagi sambil mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil sebagai ekspresi mengagungkan ilahi Rabbi, dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat Idul Adha sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, Idul Adha adalah momen penting di mana kita diingatkan kembali atas kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebuah kisah yang begitu luar biasa, yang menyentuh kalbu dan jiwa. Peristiwa yang jarang bisa dilaksanakan oleh manusia biasa. Ayah dan anak keduanya kompak menunjukkan ketundukan yang sempurna kepada Allah Rabbul Alamin. Nabi Ibrahim menunjukkan keberanian yang luar biasa untuk melaksanakan perintah Allah, meskipun itu berarti harus mengorbankan sesuatu yang paling dicintai, yaitu anak kesayangannya. Dan di sisi lain kita juga kagum kepada Nabi Ismail alaihissalam yang juga menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada ayah dan kepada Tuhannya, walaupun harus mengorbankan dirinya. Kisah tersebut diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim adalah figur bapak yang taat kepada Tuhan, tetapi menghormati pendapat orang lain. Beliau berjiwa demokratis, mengajak bermusyawarah dengan putranya untuk minta pendapatnya. Begitu pula sang anak sama-sama punya keimanan yang tinggi, menyatakan kesediaannya
sehingga terjadi harmoni dalam melaksanakan perintah Tuhan. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kisah tersebut di atas sangat menarik untuk diambil pelajaran penting dalam keberagaman kita di masa kini. Keberagaman harus bertumpu pada kesadaran penuh akan nilai-nilai spiritual. Nabi Ibrahim adalah teladan keberagaman yang tidak hanya menitik beratkan ibadah ritual, tetapi juga keberanian moral, keikhlasan, dan kepatuhan yang teguh kepada perintah Tuhan. Oleh karena itu, jemaah salat Id sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, khotib akan mengemukakan beberapa poin yang dapat kita ambil sebagai ibroh dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, di mana keberagamaan keduanya bisa dijadikan sebagai model keberagamaan Islam berkemajuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama adalah keikhlasan dalam beribadah. Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa segala bentuk ibadah kita harus dilandasi oleh keikhlasan. Tidak ada pamrih dalam beribadah, hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jemaah rahimakumullah, ibroh yang kedua adalah keberanian menghadapi tantangan. Islam mengajarkan umatnya untuk terus bergerak maju menghadapi segala tantangan dengan keberanian dan keteguhan hati. Nabi Ibrahim adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang tidak gentar menjalani ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhuhu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran surat An-Nisa ayat 125. Dan ibroh yang ketiga adalah semangat pembaruan atau tajdid. Keberagamaan yang diajarkan Nabi Ibrahim bukanlah keberagamaan yang stagnan. Beliau selalu mencari kebenaran dan berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah semangat yang harus dihidupkan umat Islam untuk terus berkarya dan memberi manfaat kepada lingkungan. Sebagaimana firman Allah, wa idzabtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia. Lalu Ibrahim berkata, dan saya mohon juga ya Allah dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di era modern sekarang ini, semangat keberagamaan Nabi Ibrahim bisa menjadi panduan kita untuk kita dalam melaksanakan Islam yang berkemajuan.
Dalam menghadapi berbagai tantangan, umat Islam harus tetap memprioritaskan nilai-nilai ketaatan kepada Allah, memperkuat ukhuwah, dan memberi kontribusi positif kepada masyarakat. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Artinya, sesungguhnya pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 6. Kisah Nabi Ibrahim tidak hanya mencerminkan kerelaan pengorbanan beliau, tapi juga menjadikannya sebagai model iman, kesabaran, dan pengabdian. Tindakannya beresonansi dalam praktik dan kepercayaan Islam, menginspirasi orang percaya untuk menegakkan iman mereka dengan ketulusan dan keberanian. Para sarjana telah mengeksplorasi kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dari berbagai perspektif, menekankan signifikansi teologis, moral, dan spiritualnya. Banyak sarjana menyoroti bahwa kesediaan Ibrahim untuk mengorbankan putranya menunjukkan penyerahan tertinggi kepada Allah. Tindakan ini dipandang sebagai contoh mendalam dari keyakinan dan ketauhidan, dan kepercayaan penuh dan patuh pada kebijaksanaan ilahi. Pengorbanan Nabi Ibrahim sering ditafsirkan sebagai pelajaran dalam memprioritaskan pengabdian kepada Allah daripada keterikatan duniawi. Para sarjana seperti Ibnu Al-Arabi telah membahas narasi sebagai panggilan untuk melepaskan berhala pribadi atau apapun yang mengalihkan perhatian dari Allah. Beberapa sarjana merefleksikan tantangan etika yang dihadapi Ibrahim, menekankan perjuangan internal dan keyakinannya yang tak tergoyahkan. Aspek ini dipandang sebagai pengingat bagi orang-orang yang percaya untuk menghadapi dilema moral mereka sendiri dengan keberanian dan kepercayaan kepada Allah. Dan tindakan Ibrahim dipandang sebagai landasan ajaran Islam, ritual yang menginspirasi seperti pengorbanan Idul Adha. Tindakan tersebut melambangkan rasa syukur, kerendahan hati, kesiapan orang percaya untuk membuat pengorbanan pribadi demi kebaikan yang lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya saya mengajak hadirin untuk mencontoh keimanan, ketakwaan, dan ketaatan kepada Allah, sehingga melahirkan jiwa berani berkorban, tidak egois, dan mendahulukan musyawarah. Marilah kita memanfaatkan kesempatan yang ada untuk selalu berbuat baik, mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah yang entah sampai kapan sisa umur ini masih ada. Sungguh alangkah indahnya jika umur yang tersisa ini kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga menjadi umur yang dipenuhi kasih sayang Allah, umur yang dipenuhi barokah Allah. Begitupun juga harta yang kita punyai, marilah kita gunakan untuk kepentingan kebaikan. Kita gunakan untuk meraih kesenangan di akhirat yang abadi. Jangan sampai kita menyesal berkepanjangan ketika kelak kita berada di alam keabadian dan tidak menafkahkan harta ini untuk hal-hal yang membawa manfaat bagi orang banyak. Untuk menguatkan keimanan kita agar menjadi iman aktif, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin doa ini akan diamini para malaikat, juga akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.